Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku, adik-adikku sekalian. Semuanya kali ini kita kembali lagi ya ke materi Excel. Sebelumnya saya harap kalian baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Terus tetap jaga kesehatan dan tetap di rumah saja, jangan kemana-mana ya. Biar kalian tetap jaga kesehatannya supaya kalian bagian istirahat lah untuk sekarang. Dan kalian tinggal menonton saja ini video dan ambil materi yang kalian perlukan. Seperti materi yang kemarin sudah kita bahas, karena membahas formula, kita buka lagi kita implementasikan materi yang kemarin sebagian nih ya. Nah, sekarang membuka Excelnya. Kalau sudah dibuka, kita akan membuat aplikasi penjualan di warung ya, yang sederhana, karena kalau membuat aplikasi penjualan kayak di toko besar-besar gitu, kita harus menggunakan pemrograman yang lebih besar lagi, kompleks lagi, dan database-nya juga harus ada. Kalau di sini ya sedikit saja gitu, barang yang dijualnya harus yang sedikit. Kalau yang banyak itu nanti malah tambah pusing gitu. Nah, kita kasih nama dulu di sini aplikasi penjualan di warung ya. Untuk aplikasi penjualan di warung, kita memerlukan dua tabel. Pertama itu kita harus punya yang namanya tabel barang dan tabel transaksi. Jadi ada dua, tabel barang sama tabel transaksi. Maksud tabel barang di sini itu tabel untuk menyimpan data-data atau barang-barang yang ada di warung. Tabel yang ada di warung. Nah, di sini lumayan cukup bisa membantu ya. Jadi maksudnya di sini membuat aplikasi kayak gini bukan untuk diimplementasikan gak apa-apa, cuma emang tambah ribet bukan tambah gampang. Tapi untuk pencatatan itu lebih baik, lebih bagus daripada catat tangan. Nah, di sini biasa kalau tabel transaksi ini di sebelah sini kita bikin tabel transaksi, itu ada nomor, ada kode barang, ada jumlah beli, terus nama barang sama sama satuan, terus biasanya itu harga dan total ya. Dan nanti si kode barang itu ngambil dari tabel barang, ada kode barang. Terus jumlah beli di input, nama barang sama satuan itu nanti ngambil data dari tabel barang ya, menggunakan formula VLOOKUP. Kita perbesar supaya lebih jelas. Nah, kalau sudah bikin, kalian atur-atur aja tabelnya sesuai gitu. Nah, ini untuk tanggal itu kita kasih formula today sama dengan today tutup kurung dalam kurung buka kurung tutup atau dalam kurung. Jadi kalau tanggalnya itu pasti yang tersimpan itu untuk hari sekarang. Untuk itu fungsi formula today. Nah, di sini kode barang nanti ngambilnya dari tabel barang ya untuk kode barang. Nah, di sini kita menggunakan materi yang kemarin, yaitu menggunakan merge and center untuk menggabungkan si sel. Nah, ini tabel transaksinya diperbesar supaya nanti kelihatan ini untuk tabel transaksi. Jangan banyak-banyak ya untuk untuk datanya, kita sedikit aja gini karena untuk contoh aja gitu. Nah, di sini kita kasih nomor, biasa kita tarik untuk nomornya. Untuk yang bawah kita jangan untuk penulisan total bayar. Jadi nanti total berapa sih total yang harus dibayar si pembeli kayak gitu. Nah, ini kode barang, jumlah beli. Mohon maaf. Kita tengahkan. Jadi dirapih-rapih dulu. Sebenarnya untuk merapihkan data tampilan itu bisa di akhir ya. Yang penting jalan dulu aja aplikasinya. Kalau belum jalan ya percuma rapih juga kalau belum jalan begitu. Nah, ini untuk tabel transaksi tampilan punya saya kayak gini ya. Punya kalian bisa kalian kembangkan lagi. Kemudian di sini di tabel barang kita membuat nomor KD barang, KD itu kode ya. Kode barang. Nah, untuk di sini nama barang, kemudian harga, satuan. Harusnya satuan dulu, kemudian harga dan sudah. Nah, untuk ini untuk stok harusnya ada stok, tapi karena kalau stok itu nanti kalau barang barang keluar
harus ada pengurangan, dan kalau ada barang masuk harus ada penambahan. Ini lebih ke implementasi ya, implementasi penggunaan formula Excel yang pertemuan sebelumnya. Dan semoga kalian paham gitu. Bukan paham, semoga kalian lebih paham untuk penggunaan formulanya. Kalau lebih cepat kalian bisa request, maksudnya Bapak terlalu cepat, ini jangan terlalu cepat, atau kalian bisa slowkan si durasi tontonnya di di pengaturan di bawah itu ada speed duration biasanya, jadi ada diperkecil biar santai. Tapi kalau sudah paham di sini, karena ini masih setting ya dicepat juga gak apa-apa ya, itu kalian pasti sudah pada bisa. Nah, di sini ini tampilannya dulu ya, karena tampilan itu penting supaya tidak bosan kita menggunakan aplikasi ini. Jadi dalam penggunaan Excel atau apa aja yang sifatnya kita itu melihatnya harus lebih diperindah ya tampilannya, supaya kita melihatnya juga tidak bosan kayak gitu. Makanya kalau kalian lihat jangan dibahas. Gaji. Nah, ini untuk itu kayak untuk penarikan ya. Kalau integer itu penarik, maksudnya kalau angka kita tekan CTRL maka akan bertambah, dan kebalikannya kalau huruf sama angka digabung, ketika tidak tekan CTRL maka tidak akan bertambah. Kalau tidak ditekan, kalau ditekan itu tidak akan bertambah, kayak ini misalnya nih. Nah, kayak gitu. Itu tadi tidak tekan CTRL. Nah, untuk selanjutnya di sini nama barang kita yang umum aja ya. Kita kasih nama-nama barang yang umum ada di warung ya, kayak pertama tahu, kemudian garam, kemudian bayam di sini, dan satuannya untuk tahu itu biasanya tahu satuan atau bungkus aja ya. Kita bungkus, kalau bungkus singkat aja BKS bungkus. Kemudian untuk garam yang kecil aja ya, bungkus yang 1000-an itu yang iodium. Kemudian ini untuk bayam biasanya per ikat ya, tidak per daun. Bapak kok tahu harganya? Bapak juga suka beli ya, belanja. Walaupun laki-laki, kalian juga laki-laki harus bisa belanja ya, harus bisa nawar, tapi jangan kayak ibu-ibu nawarnya sadis. Nah, di sini karena harga itu pakai rupiah ya, harga uang, kita formatnya dirubah pakai currency supaya ada RP-nya yang tadi. Terus apa lagi? Nah, di sini kita kode barang di sini itu ngambil dari kode barang yang ada di tabel barang. Jadi kode barangnya kita kasih option. Untuk menggunakan option kita masuk ke menu bar data, kemudian ke toolbar data, pilih yang paling atas yang tadi, kemudian di sini rubah jadi list, terus di sini semuanya di checklist. Nah, yang bawah kita isi aja checklist, semuanya itu harus di checklist ya. Ignore blank maksudnya boleh kosong ya. Harusnya ini kalau Bapak ingin di checklist, harusnya semuanya di checklist. Nah, ini KD kode ya, kode yang itu disebutkan, kode pakai titik koma juga untuk mengakhiri bahwa kita sudah selesai, pakai titik koma sudah. Nah, ketika dipilih tuh, jadi kita bisa memilih KD 1 2 3 kayak gitu, optionnya sudah ada ya. Nah, untuk mengisi yang bawah kita tarik aja sama, jadi hasilnya itu juga sama, gak perlu disetting lagi ya karena sudah ada kayak gitu. Kalau kalian pengen lebih cepat kayak gitu, jadi kode barangnya tidak akan salah, tinggal kita klik langsung ada pilihannya. Nah, sekarang untuk nama barang ini kita akan ambil dari tabel barang menggunakan formula VLOOKUP. Untuk jumlah beli itu ini di input sendiri. Nah, untuk di sini nanti ngambil kode barang, nama barang, satuan sama harga itu menggunakan rumus VLOOKUP ya. Jadi vertical lookup. Jadi tidak perlu menulis lagi setelah menginputkan kode barang, nanti otomatis nama barang, satuan sama harga itu semuanya bakal terisi sama harga. Jadi terisi, tidak perlu kalian nulis-nulis lagi. Nah, kemudian ingat-ingat di sana itu ada yang namanya, nah di sini
Nah, sebelum kalian masuk, kalian kasih dulu kasih nama di si ranknya supaya nanti pas ngambil data dari si nama barang itu, data dari si tabel barang, kalian tidak perlu memasukkan rank dari kode 1 sama kode 3. Jadi kalau sudah diinputkan nama, dikasih nama si ranknya, jadi gampang pemanggilannya. Kalau belum tahu rank, kalian buka lagi aja materi yang ke sebelumnya ya, video sebelumnya. Nah, di sini kita masukkan rumus di barang VLOOKUP, formula lookup. Kemudian lookup value. Lookup value itu mengambil data dari yang jadi patokannya di kode barang yang di belakang, yang di sini nih. Nah, diambil datanya, klik aja lah. Jadi ada di B7, kalian boleh tulis atau klik. Kemudian di sini ada tabel yang lihat aja untuk pengisian formula, lihat aja di keterangannya itu sudah diarahkan oleh si Excel. Kemudian yang selanjutnya itu kita ada tabel array, karena tabel array sudah kita kasih nama si ranknya ya, jadi kita tidak perlu menuliskan sel berapa sampai sel berapa, kita tinggal tulis aja nama tadi si rank dikasih nama apa sama kita ya. Nah, biasanya rank ambil array itu dari KD1 sampai, jadi pojok kiri atas sampai pojok kanan bawah, karena tadi sudah Bapak kasih namanya itu barang, jadi tinggal tulis aja barang gitu, lebih simpel. Jadi nanti kalian jangan lupa kasih nama. Nah, ini sudah ada kelihatan lingkaran hijau atau di kurungan atau ada kurungnya. Jadi barang itu bawa segini datanya, dan ingat ada kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Si kode barang kolom 1, nama barang kolom 2, dan satuan kolom 3. Nah, di sini kenapa masih di NA? Karena ini belum diisi. Nah, kalau diisi jadi sudah ada tahu tuh. Itu berada di kolom 2. Tadi Bapak tuliskan 2 ya. Kemudian satuan kita tinggal masukkan lagi. Kalau mau masukkan lagi boleh. VLOOKUP, lookup value biasa B7, kemudian arraynya itu barang. Nah, sekarang untuk satuan itu berada di kolom berapa? Ada di kolom 3. Kita kasih 3 aja. Dan otomatis ada. Untuk harga juga sama, VLOOKUP masih sama formulanya. Kalian tinggal masukkan kayak tadi, lookup value, sama dengan VLOOKUP. Nah, masukkan lookup value-nya, kode barang, titik koma, nama barangnya, nama ranknya, titik koma, itu harga ada di kolom 4, klik opat. Jadi ada. Nah, kalau sudah ada, kalian tinggal tarik aja ke bawah, tidak usah kalian menulis-nulis lagi ya, karena ini currency, nanti formatnya ganti sama currency. Nah, untuk nama barang semuanya kita tarik ke bawah. Nah, jadi otomatis nanti tidak perlu kalian menuliskan lagi rumusnya, itu lebih cepat. Jadi kalau datanya banyak ke bawah tinggal kasih. Jadi kalian ketika mengisi ada datanya. Kemudian untuk jumlah beli, nah kode barang 1 ya sudah sama, sudah sesuai ya. Kode 3 bayam ikat, samalah, sama tabel barang sudah sama datanya. Untuk total di sana kita kalikan ya, jumlah beli kali harga. Jadi belinya beberapa biji atau berapa banyak, itu pakai rumus yang perkalian saja ya. Jadi jumlah beli dikali harga, terus itu sudah sesuai. Jadi ketika ada yang beli, kalian tinggal masukkan. Nah, di sini karena 0, karena jumlah beli belum diisi, kita coba isi 1 atau 2 kali 3 6.000, jadi totalnya ada 6.000 kayak gitu. Nah, untuk itu kita tarik aja ke bawah mengisi rumusnya. Nah, itu simple. Nah, kayak untuk total bayar kita bisa menggunakan formula sum. Untuk total bayar, total yang harus dibayar ya, maksudnya biar lebih jelas. Kita kasih rumus formula sama dengan sum, kita tarik aja, boleh ditarik atau boleh dimasukkan dari yang pertama sampai yang terakhir. Jadi yang tengah-tengah terhimpit, kayak ini G7 titik 2 ya, pakai titik 2. Kalau sampai pakai titik 2, kalau selesai pakai titik koma. Itu untuk simbol yang ada di Excel. Titik 2, kalau sudah selesai kita tekan enter aja. Di sini selesai, kita tekan enter. Udah ada kotaknya ya, jadi kelihatan ada kotaknya, kalian lihat dulu. Nah, genep 6 tambah 3 tambah 12 21 sudah sama ya.
Nah gitu, itu jadi yang kali ini kita gunakan. Nah, kemudian kita bikin dulu apa, keterangannya, jumlah apa ini, jumlah bayar mungkin ya, jumlah bayar ya, kita kasih jumlah bayar di sini. Jadi nanti si pembeli itu ketika tahu 21 ribuan, 21 ribu yang harus dibayar teh ya, kemudian si pembeli itu bawa uangnya itu misal 20 sama 5 ribu ya, jadi kan 25. Jarang, tidak selalu ketika pembeli membayar dengan uang pas. Kalau pakai uang pas ya tinggal masukkan. Nah jumlah bayar misal 25.000 dan ada kembali ya. Untuk kembali berarti total yang, jumlah bayar dikurangi total yang harus dibayar, kayak gitu. Jadi 25 dikurangi 21. Nah kayak gitu, 4.000. Nah jadi sudah ada jumlah bayarnya 25, kembalinya 4.000. Jadi tidak perlu repot-repot ngitung. Ya kalau emang ngitungnya 25 dikurangi 21 gampang, tapi kalau jumlahnya lebih besar atau lebih banyak angka satuannya, angka 1, 2, 3 nya gitu, bukan 00, 25.000, ada pecahannya, otomatis kan ngitungnya juga ribet. Nah ini sudah selesai sampai sini ya, jadi kalian tinggal rapih-rapih aja untuk tampilannya, tidak perlu terlalu bagus, yang penting jalannya aja jadi berfungsi dengan baik. Nah terus coba kalau dirubah-rubah itu tidak ada yang error, kayak gitu ya. Jadi otomatis ketika dirubah-rubah datanya itu, misalnya data dulu dirubah, jadi tidak perlu menghitung ulang, jadi otomatis data berubah. Pembayaran kalau total jumlah bayar kan diinput, jadi tidak akan berubah, dan kembalinya akan berubah juga sama. Nah ini aplikasi penjualan di warung sudah sampai sini beres ya, kayak gitu pembuat apa, pengimplementasian Excel. Kalian coba di rumah, kalau yang ada laptop kalian gunakan seperti yang ini ya dicontohkan ya, kayak gini. Kalau mau dikembangkan silahkan, terserah kalian. Dan kalau ada yang sulit coba kalian tanyakan, boleh di komentar atau di mana. Dan jelas kalian harus coba. Nah kenapa Bapak di sini mau video lagi praktek ini buat kalian supaya apa, bisa paham ya, karena kalau disuruh nonton TV ya kayak di TVRI gitu, karena materi kayak gini tidak ada gitu. Jadi kalian nontonnya pindah dulu ya ke sini, tonton dulu ini, kemudian implementasikan. Nah kalau yang tidak ada laptop kalian boleh ini bikin di buku gambar aja, kemudian kalian tuliskan formula atau rumus yang ada di sini di video ini, kemudian kalian kirimkan hasil pengerjaan kalian ke Bapak ya. Kalau yang di laptop tinggal foto aja langsung, dan jangan lupa jangan ada yang sama kayak pertemuan selanjutnya, sebelumnya ada yang sama, karena Bapak juga tahu mana yang sama mana yang tidak ya. Jadi boleh mengerjakan bareng-bareng tapi tidak boleh hasilnya itu sama. Kalian buatlah sendiri biar kalian semuanya bisa ya. Cukup sekian, terima kasih untuk materi kali ini, semoga kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian suka sama channel Bapak, kalian boleh di subscribe ya. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.